Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini hari Senin 16 Maret 2026. Kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Tujuan kita kali ini adalah Jalan Tol Jogja Solo lagi, yang berada di wilayah Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jogonalan Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pagi ini kita ingin melihat sekaligus mencoba langsung suasana terkini ruas tol fungsional Prambanan Purwomartani yang telah dibuka secara resmi dan gratis mulai pagi ini 16 Maret 2026 dari eksit tol Purwomartani sampai dengan Simpang Susun Prambanan. Nah, rute perjalanan kita pagi ini mulai dari eksit tol Purwomartani, Gerbang Tol Purwomartani, Jalan Tol Fungsional, Simpang Susun Prambanan, Gerbang Tol Klaten, Gerbang Tol Prambanan, dan berakhir di eksit tol Prambanan. Nah, perlu diketahui bahwa pembukaan jalur tol fungsional Jogja Solo bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas arus mudik Lebaran 2026 di jalur nasional Jalan Raya Solo Yogyakarta, khususnya di wilayah sekitar Prambanan hingga Kalasan Sleman. Nah, seperti apa dan bagaimana situasi serta kondisi terkini dari jalur fungsional tol Jogja Solo 2026 yang hari ini resmi dibuka, dan bagaimana pula situasi arus mudik Lebaran 2026 di Jalan Tol Jogja Solo? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menyusuri jalur tol fungsional segmen Prambanan Purwomartani, dilanjutkan menuju Gerbang Tol Klaten, Gerbang Tol Prambanan, dan eksit tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Nah teman-teman, kita baru saja melewati eksit tol dan gerbang tol Purwomartani yang merupakan eksit tol dan gerbang tol pertama di daerah istimewa Yogyakarta. Dan inilah jalur fungsional Lebaran 2026 tol Jogja Solo segmen Prambanan Purwomartani sepanjang 12,225 km yang dibuka satu jalur satu arah hari ini 16 Maret 2026 dan dibuka secara resmi tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Nah, jalur tol fungsional Lebaran ini dibuka untuk arus lalu lintas yang berasal dari kota Yogyakarta menuju kota-kota lainnya ya, seperti Klaten, Solo, Semarang, Surabaya, ataupun Jakarta. Nah, pengoperasian jalur tol fungsional ini hanya khusus untuk kendaraan golongan 1. Nah, apa itu kendaraan golongan 1? Yaitu terdiri dari mobil pribadi, sedan, dan SUV, dan tidak diperuntukkan bagi truk maupun bis ya. Nah, kemudian untuk tarif dari tol fungsional ini gratis selama masa fungsional Lebaran 2026, yaitu dari tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 Maret 2026. Nah, meski gratis, para pengguna diharapkan tetap selalu cek saldo e-tol atau e-money-nya ya, karena setelah melalui jalur tol fungsional sampai dengan Simpang Susun Prambanan, kita tetap harus melalui jalur non fungsional karena jarak paling dekat untuk keluar tol adalah eksit tol Klaten. Nah teman-teman, kita sampai di segmen tol Jogja Solo yang di bagian kanan maupun kirinya dibatasi oleh tolo-tolo ya, dan di segmen inilah merupakan segmen terakhir dilakukan pekerjaan pengecoran sebelum tol fungsional ini dinyatakan layak beroperasi ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah jembatan dari Sungai Tepus. Nah, di segmen ini kita juga bisa melihat dengan jelas ya penampakan Gunung Merapi dari kejauhan, sehingga selain mempercepat perjalanan menuju tujuan, kita juga bisa melihat keindahan alam khususnya Gunung Merapi dan areal persawahan penduduk. Nah, selain dipasang pengaman ya, baik itu tolo-tolo ataupun water barrier di kanan kiri kita, di sini juga dipasang berbagai petunjuk maupun rambu-rambu lalu lintas. Di antaranya kita harus menggunakan tol fungsional ini dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Kemudian juga dilarang saling mendahului ya, karena tadi beberapa area cukup sempit ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita harus selalu berhati-hati ya, khususnya di bagian ataupun segmen yang masih belum sempurna ya pengerjaannya.
Nah, saat ini kita mulai memasuki segmen jalan tol yang sudah selesai dikerjakan, bisa dikatakan 100% ya, dan sudah co-rigid seluruhnya. Kemudian juga terdapat rambu-rambu ataupun pengaman jalan yang sudah terpasang dengan baik teman-teman ya. Nah, saat ini kita berada di STA 40+400 yang artinya lokasi ini berjarak 40,4 km dari Kartosuro Sukoharjo sebagai titik awal pembangunan tol Jogja Solo dan berjarak sekitar 2 km dari gerbang tol Purwomartani. Nah, pembangunan jalan tol Jogja Solo ini merupakan seksi 1 paket 1.2 ya untuk segmen Klaten Purwomartani dengan biaya diestimasikan 3,6 triliun. Kemudian masa pelaksanaan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Kemudian progresnya saat ini sudah 96,443% ya. Dan panjang segmen yang dikerjakan adalah 20,075 km ya. Nah, salah satu manfaat yang bisa didapatkan bagi para pengguna jalan tol ini antara lain adalah memangkas waktu perjalanan dari Klaten menuju Yogyakarta yang semula bisa ditempuh dalam waktu 45 menit melalui jalan Solo Yogyakarta atau jalan non tol, dan saat kita menggunakan jalur tol ini menjadi 20 menit saja ya. Jadi memudahkan akses ke kawasan pariwisata seperti Candi Prambanan dan kawasan produktif lainnya ya. Nah teman-teman, ini adalah salah satu sisi terindah saat kita melakukan perjalanan via jalan tol Jogja Solo, yaitu pemandangan Gunung Merapi dan area persawahan. Nah teman-teman, di depan kita ini terdapat papan informasi untuk keluar tol ya, dimana untuk menuju Jogonalan, Manisrenggo dan Prambanan atau keluar tol Prambanan ya, kita bisa mengambil jalur di sebelah kiri. Dan jika kita akan menuju jalan tol Trans Jawa, kemudian kota Klaten, Karanganom ataupun kota Solo, kita tetap berada di jalur sebelah kanan. Nah, perlu kami informasikan bahwa dalam pengoperasian jalan tol fungsional ini untuk jalur yang mengarah ke gerbang tol atau exit tol Prambanan untuk saat ini sementara ditutup ya, sehingga kita tetap mengambil jalur di sebelah kanan teman-teman. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada interchange Prambanan atau simpang susun Prambanan ya. Jadi simpang susun Prambanan ini berlokasi di Jogonalan, Klaten. Nah, simpang susun Prambanan ini berfungsi menghubungkan jalur tol dengan wilayah wisata populer Prambanan Manisrenggo ya, serta mempermudah akses kendaraan dari ataupun menuju Klaten dan Yogyakarta. Nah, berikut ini adalah pantauan udara di simpang susun Prambanan ya di tanggal 16 Maret 2026 teman-teman. Dan kalau kita perhatikan arah jalur paling kiri ini adalah jalur dari tol Trans Jawa dari Klaten, dari Solo menuju exit tol ataupun gerbang tol Prambanan. Kemudian jalur yang paling kanan ini adalah jalur yang berasal dari gerbang tol ataupun exit tol Prambanan menuju arah Klaten, Solo ataupun jalan tol Trans Jawa ya. Nah, sedangkan di bagian tengah yang mengarah ke kita ini adalah jalur yang berasal dari Purwomartani, Kalasan teman-teman. Jadi yang berasal dari Klaten, Solo ataupun Jakarta, Surabaya, Semarang akan diarahkan langsung menuju gerbang tol maupun exit tol Prambanan ya. Dan jalur ini yang akan digunakan sebagai arus mudik kendaraan ya, khususnya dari luar kota Yogyakarta menuju arah kota Yogyakarta. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya,
yang paling padat kendaraan ataupun lalu lintasnya memang yang berasal dari arah Klaten, Solo ataupun jalan tol Trans Jawa ya, dibandingkan dengan arah yang berasal dari Yogyakarta ataupun tol fungsional tadi teman-teman ya. Nah, selanjutnya dari Simpang Susun Prambanan ya, kita akan menuju gerbang tol ataupun exit tol Klaten ya, karena memang jarak yang terdekat dari gerbang tol Purwomartani atau jalan tol fungsional, kita bisa keluar melalui exit tol Klaten teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita berada di STA 30 teman-teman, artinya lokasi ini berjarak sekitar 30 km dari Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, titik awal pembangunan proyek tol Jogja Solo. Sedangkan gerbang tol Purwomartani berada di STA 42 plus 375, sehingga jarak dari gerbang Purwomartani ke lokasi ini sekitar 12 km. Nah, kita sekarang sedang berjalan ke arah timur, dan kalau kita perhatikan Gunung Merapi nampak di sebelah kiri kita ya, tidak di depan kita lagi ya. Namun pemandangan indah ini akan sayang sekali untuk dilewatkan ya, karena selain view Gunung Merapi, di sini kita juga bisa melihat hamparan persawahan hijau ya. Nah, perlu kami sampaikan lagi ya, bahwa proyek tol yang dibangun PT Jasa Marga Jogja Solo ini terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 ruas Kartosuro Purwomartani sepanjang 42,38 km, terbagi menjadi paket 1.1 Solo Klaten 22,3 km dan paket 1.2 Klaten Purwomartani sepanjang 20,08 km. Kemudian untuk seksi yang kedua yaitu Purwomartani Gamping sepanjang 23,43 km, terbagi menjadi 2 paket, yaitu paket 2.1 Purwomartani Monjali sepanjang 9,43 km, dan nantinya untuk paket 2.1 Purwomartani Monjali akan dibuat melayang ya, yaitu melalui Slogan Mataram ataupun Jalan Ring Road Utara. Dan untuk paket 2.2 dari Monjali Gamping sepanjang 14 km. Kemudian untuk seksi ketiga Gamping Purworejo sepanjang 30,77 km terbagi menjadi paket 3.1 Gamping Wates sepanjang 17,45 km dan paket 3.2 Wates Purworejo sepanjang 13,32 km. Nah teman-teman, saat ini posisi kita berada di Simpang Susun Klaten ya, dan sebentar lagi kita akan memasuki gerbang tol Klaten yang lokasinya ada di depan kita. Dan saat ini kita sudah memasuki terowongan di Simpang Susun Klaten. Nah, perlu kami sampaikan bahwa gerbang tol atau GT Klaten ini merupakan akses keluar masuk jalan tol yang terletak di Kecamatan Ngawen, Klaten ya, yang merupakan bagian dari ruas tol Jogja Solo yang mempermudah konektivitas menuju pusat kota Klaten dan sekitarnya. Nah teman-teman, dari Simpang Susun Prambanan tadi sampai gerbang tol Klaten biayanya Rp15.000 ya. Nah selanjutnya dari gerbang tol Klaten ataupun exit tol Klaten, kita akan kembali masuk ke gerbang tol Klaten menuju gerbang tol Prambanan atau exit tol Prambanan. Nah saat ini kita kembali memasuki gerbang tol Klaten, namun dari arah yang berbeda atau arah sebaliknya. Dan nantinya dari gerbang tol Klaten ini kita akan menuju gerbang tol Prambanan ya. Nah dari gerbang tol Klaten menuju gerbang tol Prambanan kita tidak melalui jalan fungsional lagi teman-teman ya. Jadi ini tarif berlaku normal ya.
Nah, untuk menuju arah kota Yogyakarta ataupun gerbang tol Prambanan, kita berbelok ke arah kiri ya, atau mengambil jalur di sebelah kiri. Nah, saat ini kita sudah kembali di jalan utama tol Jogja Solo mengarah ke Simpang Susun Prambanan, teman-teman. Nah, perlu kami sampaikan bahwa perjalanan dari eksit tol Purwomartani tadi dimulai dari pukul 6:55 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan kita tiba di gerbang tol Klaten sekitar jam 7:20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, perlu diketahui bahwa jarak eksit tol Purwomartani dengan gerbang tol Klaten sekitar 23 km. Dan tadi ditempuh dalam waktu kurang lebih 25 menit ya. Namun waktu tempuh perjalanan bisa lebih cepat, mungkin bisa kurang dari 20 menit saja saat tol sudah selesai dikerjakan 100%. Karena selama fungsional kecepatan kendaraan dibatasi ya. Nah, tentunya dengan menggunakan tol, maka waktu tempuh perjalanan kita jauh lebih cepat dan efisien ya. Karena kita bisa menghindari puluhan traffic light yang ada di Jalan Raya Solo Yogyakarta selama kita melakukan perjalanan dari Jogja menuju Klaten. Nah, di depan kita ini ada rambu-rambu petunjuk ataupun informasi ya yang mengarah ke gerbang tol ataupun eksit tol Prambanan ya. Jadi nanti kita akan mengambil jalur di sebelah kiri, teman-teman ya. Nah, terlihat di depan kita sudah dilakukan penutupan ya yang mengarah ke Purwomartani Kalasan ya. Jadi penutupan menggunakan water barrier, teman-teman. Jadi yang berasal dari Klaten, Solo ataupun tol Trans Jawa ya seperti Semarang, Surabaya dan Jakarta akan selalu diarahkan menuju gerbang tol Prambanan dan eksit tol Prambanan ya. Nah, di depan kita ini adalah Simpang Susun Prambanan. Jadi kita berbelok ke kiri ya untuk menuju gerbang tol Prambanan. Nah, perlu diketahui bahwa jalan tol Jogja Solo ruas Klaten Prambanan ini resmi dibuka dan beroperasi mulai hari Rabu 2 Juli 2025 setelah mendapatkan sertifikat layak operasi atau SLO. Ruas tol sepanjang 7,85 km ini memangkas waktu tempuh Klaten Prambanan menjadi sekitar 10 menit. Di liburan Lebaran 2026 ini ruas ini kembali menjadi akses utama jalur mudik ke kota Yogyakarta ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pantauan arus mudik ya. Seberapa banyak kendaraan yang memasuki gerbang tol Prambanan ini nanti akan lebih jelas jika kita lihat dari pantauan udara, teman-teman. Meskipun belum terjadi antrian ya, namun kalau kita perhatikan lalu lintas yang mengarah atau memasuki gerbang tol Prambanan ini saat ini cukup padat ya, dan mulai meningkat dibandingkan beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Nah, gerbang tol Prambanan ini terletak di Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ya.
Nah, perlu kami sampaikan ya, dari exit tol Prambanan sampai dengan Prambanan atau perbatasan antara Jogja dan Jawa Tengah, jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 8 km saja. Nah, di sini terlihat jelas bahwa arus lalu lintas yang berasal dari Klaten, Solo ataupun tol Trans Jawa terlihat lumayan padat ya untuk siang hari ini. Cukup meningkat ya dibanding beberapa hari yang lalu, dan nanti mendekati Lebaran akan semakin meningkat teman-teman, dan nanti puncaknya mungkin di H-2 atau H-3 Lebaran ya. Nah, kemudian untuk biaya dari gerbang tol Klaten atau GT Klaten sampai dengan gerbang tol Prambanan ini adalah Rp15.000 teman-teman. Nah, selanjutnya dari GT Prambanan atau gerbang tol Prambanan kita akan menuju exit tol Prambanan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di exit tol Prambanan. Lokasinya ada di depan kita ya. Jadi arah kanan ataupun arah ke kiri merupakan jalan raya Solo Yogyakarta. Dan berikut adalah pantauan udara di exit tol Prambanan. Dan seperti inilah suasana exit tol Prambanan di tanggal 16 Maret 2026. Dan memang kalau kita lihat yang dari arah tol Jogja Solo belum terlihat adanya antrian yang panjang ya, namun sudah terlihat peningkatan arus lalu lintas dibandingkan beberapa waktu yang lalu ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami hari ini di jalan tol Jogja Solo jalur fungsional Lebaran segmen Prambanan Purwomartani. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.